Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini pelajaran pendidikan agama seperti membahas mari berperilaku terpuji. Hari ini membahas tawadhu atau rendah hati. Kelas 4 semester 2. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rendah hati, rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadhu. Rendah hati ini berarti bersikap tidak sombong, tidak menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, tidak menganggap lebih mulia dari orang lain, tidak menganggap diri lebih kaya dari orang lain. Rendah hati atau tawadhu, menghormati orang lain, salah satu sikap yang dimiliki oleh orang yang rendah hati, entah itu orang tua kita atau tetangga kita atau orang lain, tidak membedakan, tidak membedakan teman yang cantik, yang jelek, teman yang mungkin kaya, teman miskin. Kita tidak membedakan. Itu adalah diri rendah hati, membuat orang lain merasa penting, ketemu kita sapa, dan lain-lain, sehingga orang lain merasa penting. Saling memaafkan, jika kita bersalah kita minta maaf. Jika teman lain salah, kita mau untuk memaafkan. Dan ini beberapa dari tawadhu atau dalil atau dasar tawadhu, atau rendah hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata hinaan, mereka membalasnya dengan mengucapkan salam. Derajat tertinggi manusia adalah sebagai ibadur rahman, ibadullah, hamba Allah. Siapa hamba Allah itu? Mereka yang bersikap rendah hati. Bahkan ketika ada yang menghinanya, tidak membalas, akan tetapi mengucapkan salam atau mendoakan. Nabi Muhammad ketika berdakwah awal-awal, bahkan dilempari batu dan lain-lain, beliau tidak marah. Beliau malah mendoakan supaya orang-orang yang menyakiti beliau diberi keselamatan oleh Allah, atau setidaknya nanti anak-anaknya, keturunannya akan bisa memeluk agama Islam. Itu adalah hak Allah, tidak membalasnya, akan tapi mendoakan kebaikan pada innahum la ya'lamun,
karena dianggap mereka itu tidak tahu, ganggu, ya, merasa tidak nyaman sehingga akhirnya menyakiti. Nah, ini sikap orang yang tawadhu, memandang orang lain sama derajatnya, ya, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu kaya, entah itu miskin, ya, entah itu cantik atau jelek, ya, itu ya, sama, ya, tidak membeda-bedakan, tidak memamerkan kepandaian atau harta, ya, kepada teman-teman. Saya bisa ini, saya ahli dalam hal ini dan lain-lain. Ini adalah sikap orang untuk meminta maaf dan memaafkan, ya, ketika kita salah kita memaafkan, dan ketika kita bersalah kita juga mau minta maaf. Itu adalah sikap orang yang tawadhu, peduli terhadap orang lain, ya. Jika ada teman yang kesulitan, kita dengan sukarela, ya, membantu dan lain-lain. Tidak mengharap pujian ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang itu tidak berharap pujian dari orang lain, ya, ikhlas melakukan sesuatu karena yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawadhu atau rendah hati itu menghindari sombong, karena sombong merupakan takabur, ya. Sifat sombong itu boleh merasa lebih tinggi dari orang lain, itu tidak boleh atau dilarang. Juga, ya, tawadhu atau rendah hati itu bukan rendah diri, merasa lebih jelek dari orang lain, ya, merasa lebih bodoh dari orang lain, sehingga bersikap minder, itu juga tidak boleh, ya. Jadi intinya tawadhu atau rendah itu berada posisinya itu di tengah-tengah antara sombong dan rendah diri, ya. Pede itu baik, terlalu pede itu tidak boleh, ya. Rendah hati boleh, tapi rendah diri itu juga tidak boleh. Jadi tawadhu itu atau rendah hati itu tawasud, ya, tengah-tengah antara sombong dan rendah diri. Ini perlu adik-adik pahami, ya. Manfaat dari rendah hati, ya, mempunyai banyak teman, ya, mempunyai banyak saudara yang bukan sekandung, dan tetangga rasa saudara, teman rasa saudara. Itu adalah manfaat dari rendah hati yang oleh Allah senang, ya, ketika mempunyai punya rendah hati, ya, atau hambanya rendah, terhindar dari sifat sombong. Ini adalah karena sombong, ya, karena kesombongannya setan akhirnya nantinya akan menjadi penghuni neraka selamanya karena sombong. Pinter, malaikat itu pernah di surga ratusan tahun, ya, bahkan ada yang menjelaskan bahwa setan itu, iblis itu pernah menjadi tim utama jajaran di malaikat, ya. Akan tetapi ketika dia bersikap sombong, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu. Jadi adik-adik diusahakan posisi seperti apapun, ya, diusahakan tetap rendah hati, ya. Ketika kita merasa banyak musibah, kita tidak orang kaya, kita tidak boleh rendah diri. Tapi ketika ada merasa
jadi anak orang kaya, pinter dan lain-lain, jangan sampai menjadi sombong. Ya, jadi tetap jadi apapun, kondisi apapun, tetaplah rendah hati. Jadi materi sudah disampaikan. Sekarang tugasnya yang pertama, tulislah surat Al-Furqan ayat 63 tadi beserta artinya. Yang kedua, tulislah 5 sikap adik-adik yang menunjukkan sifat rendah hati. Nanti entah itu di rumah, entah itu dengan teman-teman, atau di TPG, sikap. Tulis di buku tulis, jangan lupa ya, belum menulis surat dan juga tulis nama di sini. Nah, nanti difoto dan dikirimkan ke grup WA. Demikian tadi tugas dan materi dan tugas pada pagi ini. Terima kasih atas kerjasama dan orang tua. Ada sesuatu yang masih mau ditanyakan, silakan bisa menjawab. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.